proklamasi kemerdekaan bukan hanya sekedar pengumuman, tetapi juga merupakan simbol dari perjuangan panjang bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Peristiwa ini memiliki makna mendalam bagi bangsa Indonesia karena menjadi bukti nyata bahwa Indonesia telah berhasil melepaskan diri dari penjajah dan berhak menentukan nasib sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Soekarno dan Hatta mendatangi rumah Jenderal Nishimura setelah peristiwa Rengas Dengklok. Tepatnya setelah mereka kembali ke Jakarta. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menjajaki sikap Jepang terkait dengan rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Permisi Tuan, saya ingin menyegerakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tidak bisa, serangan Jepang mesti mempertahankan status quo pada tersebut. Kami tidak dapat memberikan izin kepada kalian untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sesuai dengan janji yang telah dijanjikan oleh Marshal Terauchi. Pemerintah Tokyo sudah mengakui kemerdekaan Indonesia dengan perantaraan Marshal Terauchi dan pelaksanaannya diserahkan kepada PPKI. Jika Jepang tidak bisa lagi menepati janjinya, maka rakyat Indonesia lah yang akan memerdekakan negaranya sendiri. Soekarno dan Hatta pergi meninggalkan kediaman Nishimura untuk kemudian ke rumah Laksamana Maeda, di mana Soekarno dan Hatta berkumpul dengan anggota PPKI, para pemimpin pemuda dan pemimpin pergerakan lainnya untuk menyusun naskah proklamasi. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Waktu sudah malam. Bagaimana kita akan membicarakan naskah proklamasi? Kita perlu tempat untuk membahasnya, Bung. Pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan saat malam hari. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda? Pukul 12 tepat, 17 Agustus 1945. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Permisi, Laksamana Maeda. Baik, tunggu sebentar. Laksamana Maeda. Maaf kami mengganggu waktu Anda malam-malam begini, Bung. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilangsungkan pada pagi hari nanti. Bolehkah kami menggunakan rumahmu? Oh benarkah? Saya turut gembira mendengarnya. Jika kalian membutuhkan ruangan yang kalian butuhkan, silakan. Saya akan kembali untuk beristirahat. Saudara-saudara, bagaimana dengan bunyi naskah proklamasi kita? Begini, Bung. Bagaimana bila kalimat pertamanya, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Ya, sudah saya tulis. Bagaimana ada usulan yang lainnya, saudara-saudaraku? Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17.08.05 Wakil Bangsa Indonesia telah selesai. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Sebagai hasil dari pembicaraan bertiga, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo, diperoleh rumusan tulisan tangan Soekarno. Setelah selesai dirumuskan, tim perumus lantas menemui rombongan di balai tamu. Pada pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, Soekarno membacakan rumusan naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama
dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17.08.05, atas nama bangsa Indonesia. Baiklah, kami setuju. Lantas, siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi ini? Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memangnya mengapa? PPKI adalah lembaga buatan Jepang. Kita sudah sepakat untuk melakukan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Karena semua ini berkat jasa-jasa Indonesia, kalau begitu atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, Bung, dan saya punya usul. Cukuplah 2 orang saja yang menandatanganinya, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Sayuti, tolong ketikkan naskah proklamasi saya berdasarkan tulisan tangan saya. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya tanggal 17 Agustus, tanggal yang paling baik. Saya setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika pukul 10? Setuju. Baik, jikalau begitu saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit benderanya dan tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno saja. Baiklah. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Iya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkanlah ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Semua persiapan proklamasi dimulai pada 04.30 waktu Indonesia Barat. Lalu, semua rombongan pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Di kediamannya, Soekarno dan Fatmawati berbincang membahas proses proklamasi dan penjahitan bendera untuk proklamasi pagi nanti. Alhamdulillah semuanya telah berjalan lancar. Terima kasih telah menemani saya di saat-saat menguras pikiran ini. Ya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Begini Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi nanti akan tetap berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakannya nanti serta diiringi lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Bu, saya ingin minta tolong kepada Ibu untuk menjahitkannya. Tapi kain yang ada hanya warna merah dan warna putih, apa tidak apa-apa? Tentu saja, kita buatlah yang sesederhana mungkin. Yang penting kita telah berusaha untuk membuatnya. Baiklah, sekarang sebaiknya Bapak bersiap untuk menyusun pidato yang akan dibicarakan nanti. Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus, pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, dilangsungkannya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia disertai dengan pengibaran bendera merah putih dan pidato oleh Soekarno. Timurti, tolong Anda siapkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap Bu, saya akan memerintahkan yang lainnya. Hei kalian! Siap, Komandan. Jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkannya. Pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Baik, Komandan, akan kami siapkan tiangnya. Kemudian para pemuda dan rakyat Indonesia berkumpul di depan rumah Soekarno untuk menyaksikan peristiwa penting dalam sejarah Indonesia.
Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa sangat penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk kemerdekaan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam kami para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai juru bergabung untuk memusyawarahkan, dan pemusyawaratan itu seia-ia berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Berkibarnya bendera Sang Saka Merah Putih dengan diiringi lagu Indonesia Raya. Peristiwa proklamasi ini memang berlangsung sebentar, namun peristiwa ini telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia dan menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Saudara-saudara, bagaimana? Saudara-saudara. Begini Bung, bagaimana bila kalimat pertama Orang putih? Iya, putih kali. Sayuti, namanya buat ngomong. Sayuti, tolong kau ketikan naskah proklamasi. Jepang. Jika bisa begini. Sebarkan naskah ini. Pukul 10, bagaimana? Nggak ngomong. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? di rumah Bung Karno saja? Baiklah.
Aduh, udah cocok. Ya, terima kasih Gusti Allah. Satu, dua, jangan liatin ya. Dia tuh di tas nggak tahu orang nggak masukin.